Ledakan seperti guntur terus bergema di alam ini. Setelah munculnya setiap ledakan, akan ada ahli dari klan Yao yang meledakkan Douki di dalam tubuhnya dan meledakkan dirinya hingga berkeping-keping. Dalam menghadapi serangan energi yang begitu liar dan ganas, bahkan jiwa seseorang pun tidak akan tersisa. Kelompok Xiao Yan melepaskan kecepatan mereka hingga batasnya saat mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju area di mana ledakan paling terpusat. Segel di tempat itu sudah terlepas. Tidak lagi sulit untuk membuka ruang. Para ahli dari berbagai sekte juga mengikuti di belakang Xiao Yan. Mereka memahami bahwa mustahil bagi mereka untuk berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam masa kacau seperti itu. Namun, tujuan klan Hun adalah melenyapkan semua makhluk hidup di dalam klan Yao. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya pergi begitu saja. Saat kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan, makhluk Touling yang meliputi seluruh area serta para ahli dari klan Hun segera mengubah target mereka. Mereka bergegas dan mengepung kelompok Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah dingin setelah melihat sosok-sosok itu yang bergegas dari segala arah. Dia baru saja hendak menyerang ketika Pak Tua Shenong dari belakang melemparkan tongkat ramuan obat ke tangannya. Segera, lautan api hijau menyebar dengan cepat. Itu mengeluarkan suara desir saat pohon-pohon menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pohon-pohon besar dengan nyala api yang mengelilinginya seperti tanaman merambat yang melilit sosok-sosok itu, yang sedang bergegas mendekat. Xiao Yan menghela nafas lega saat Pak Tua Shenong menyerang. Hal ini menyebabkan kecepatan kelompok Yao Tian melonjak sekali lagi. Tuan Nihil, hentikan Xiao Yan. Bocah itu juga memiliki giok Dewa Kuno Toushi di tangannya. Hun Huzi, yang sedang terjerat dengan penatua Wan Huo dan beberapa orang lainnya, buru-buru berteriak setelah melihat kelompok Xiao Yan menyerbu melintasi langit dan menjadi semakin dekat dengan ruang tersebut. Menurutmu apakah aku bisa membuat banyak salinan dari diriku sendiri? Nihility Devouring Flame mendengus dingin setelah mendengar teriakan Hun Huzi. Suaranya tampak dipenuhi rasa tidak senang. Hun Huzi terdiam setelah mendengar ini. Dia tersenyum malu. Nihility Devouring Flame mungkin adalah orang paling kuat yang ada di sini, namun dia tidak hanya perlu membagi perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial namun dia juga menderita luka akibat pecahan jiwa Yao di selama pertempuran besar tadi. Selain itu, dia saat ini telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya. Di mana dia bisa menemukan kekuatan untuk membagi fokusnya? Serahkan padaku. Hun Jing, aku serahkan hantu tua Yao dan ini padamu. Mencoba menghalangi kami berdua hanya dengan kekuatanmu saja hanyalah fantasi. Salah satu dari 4 orang suci iblis klan Hun dari medan perang di langit dengan mengejek melirik ke arah Yao Dan, yang berada dalam kondisi agak gila, di depannya. Tubuhnya berkelebat dan bayangan muncul. Setelah itu, dia melarikan diri dari pertarungan dan langsung bergegas menuju tempat di mana kelompok Xiao Yan seperti elang tua. Xiao Yan. Hehe, nama ini sudah tidak asing lagi bagiku. Ada banyak rumor tentangmu di dalam klan Hun. Jika bukan karena klan sedang mempersiapkan rencana kita, aku pasti sudah keluar dan menemuimu. Anda adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang mampu menyebabkan klan Hun saya menderita kerugian berkali-kali. Kecepatan Hun Yan sangat menakutkan. Dalam waktu beberapa saat, dia muncul di depan kelompok Xiao Yan dan tertawa dingin. Ekspresi Xiao Yan merosot saat dia melihat harimau lain yang muncul menghalangi jalan mereka. Kekuatan Hun Yan ini sangat menakutkan. Berdasarkan akal sehatnya, orang ini kemungkinan telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 7 tingkat lanjut. Dia jauh lebih kuat daripada Yao Dan. Api roh kehidupan. Pak Tua Shenong dari belakang juga mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan Hun Yan. Segera setelah itu, dia langsung menyerang. Lautan api hijau yang besar berkumpul dan berubah menjadi binatang api besar dengan 4 anggota badan. Setelah itu, ia menyerang dengan keras pada yang terakhir. Api roh kehidupan. Haha, saya juga cukup tertarik. Setelah menangkapmu kali ini, api roh kehidupan ini akan menjadi milikku. Hun Yan tertawa kecil saat dia menghadapi serangan tajam dari binatang besar itu. Tangannya yang besar tiba-tiba terkepal. Douki yang mengerikan berkumpul dan langsung membentuk telapak tangan besar yang menghantam binatang besar itu. Kekuatan yang menakutkan benar-benar menghamburkan binatang api itu dengan sebuah serangan. Kekuatannya adalah angin yang tidak berkurang saat ia menyambar kelompok Xiao Yan.
Kekuatan tempur api roh kehidupan ini memang tidak cukup. Pak Tua Shen Nong tanpa sadar tertawa getir setelah melihat bahwa serangan api roh kehidupan tidak ada gunanya. Dia melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit dan buru-buru meningkatkan kecepatannya. Astaga! Kecepatan kelompok Xiao Yan melonjak saat telapak tangan besar itu menyambar mereka. Mereka nyaris mengelak. Namun, beberapa orang di belakang mereka kurang beruntung. Di hadapan cakar besar itu, bahkan ahli Dou Sheng puncak bintang 1 yang hadir di antara mereka telah roboh di bawah telapak tangan dan meledak menjadi sekelompok kabut darah. Xiao Yan tidak punya waktu untuk peduli dengan banyaknya tangisan menyedihkan yang keluar dari belakangnya. Matanya menatap tajam ke arah Hun Yan di depannya. Posisi orang ini secara kebetulan berada di tempat segel spasial telah hancur. Dengan kata lain, jika mereka ingin membuka celah spasial, mereka harus mengalahkan orang tua ini. Namun, mencoba untuk mengalahkan seorang ahli top yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 7 tingkat lanjut menimbulkan kesulitan yang cukup besar bagi Xiao Yan saat ini. Raja Utara. Mata Xiao Yan berkedip. Dia melemparkan Yao Tian, yang dia pegang di tangannya, ke arah Yao Lao. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Patung seperti Raja Utara, yang mengikuti di belakangnya, tanpa ragu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyerbu ke depan. Angin yang mengandung kekuatan menakutkan langsung menutupi Hun Yan. Hah? Apakah ini boneka? Sebuah kejutan melintas di mata Hun Yan saat dia menghadapi serangan tajam yang luar biasa dari Raja Utara. Bahkan dia jarang melihat boneka sekuat itu yang tidak menunjukkan tanda-tanda tidak terbiasa dengan pertarungan. Tubuh fisiknya mungkin kuat tetapi boneka pada akhirnya adalah boneka. Meskipun Hun Yan terkejut, dia tidak mundur sedikit pun. Dou Qi yang mengerikan melonjak. Dia melambaikan tangannya dan Dou Qi berubah menjadi tangan Dou Qi berukuran 1000 kaki, yang dengan mudah menerima serangan tajam Raja Utara. Sesekali angin berhembus sambil membenturkan telapak tangannya ke depan. Dou Qi yang besar dan perkasa memaksa kembali Raja Utara. Tubuhnya yang sangat keras memperlihatkan bekas luka sedalam setengah inci. Mengingat kekuatan Raja Utara, agak terlalu sulit untuk bertarung melawan seorang ahli di kelas Dou Sheng bintang 7 tingkat lanjut. "Yi kecil!" Xiao Yan berteriak saat Raja Utara menghentikan Hun Yan dengan seluruh kekuatannya. Yi kecil dengan cepat bangkit dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu sepenuhnya menyatu dengan jiwa Xiao Yan. Api teratai iblis muncul dari tubuh Xiao Yan ke segala arah setelah penggabungan. Tubuhnya sekali lagi menjadi jernih. Bahkan tulang dan organ dalam tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan kristal berwarna merah muda. Badan api pemusnahan. Xiao Yan telah melepaskan serangan terkuatnya saat dia mulai bertarung. Dia mengerti bahwa serangan biasa sama sekali tidak berguna melawan ahli seperti itu. Pemusnahan teratai api. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk. 6 api surgawi dengan warna berbeda membentuk bentuk spiral di telapak tangannya. Setelah itu, mereka bercampur satu sama lain. Dalam waktu singkat, ia telah membentuk teratai api dengan 5 warna berbeda. Pemusnahan seperti aura menyebar saat teratai api terbentuk. Pergi! Lengan Xiao Yan bergetar saat teratai api terbentuk. Teratai api pemusnahan disertai dengan ekor api cemerlang yang melesat dengan kecepatan kilat. Akhirnya, meledak tidak jauh dari Hun Yan. Bang! Ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di tempat itu. Badai api, yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan, mengamuk dengan liar. Touling manapun yang berada dalam jarak 1000 kaki dari badai akan dihantam ombak. Tubuh mereka akan segera berubah menjadi darah hitam, yang menguap karena suhu tinggi. Kamu memang punya kemampuan. Namun, jika ini adalah kartu truf Anda harus dengan patuh menyerahkan giok Dewa Kuno Toushi di tangan Anda. Aku masih bisa membiarkanmu mati dengan damai. Badai api menyapu langit. Namun, suara sedingin es dari Hun Yan terus dipancarkan secara perlahan dari dalam badai. Semua orang bisa melihat uap hitam mengerikan yang melonjak dari tengah badai api, itu benar-benar berhasil memblokir amukan badai api. Hun Yan menginjak udara kosong di tengah uap hitam. Dia maju selangkah demi selangkah. Pakaiannya berkibar tanpa adanya angin sementara dia memasang ekspresi gelap dan padat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah melihat Hun Yan yang tidak terluka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teratai api pemusnahan sambil melepaskan badan api pemusnahan.
Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak dapat melukai Hun Yan secara serius meskipun demikian. Kekuatan Do Usheng bintang 7 memang sangat menakutkan. Aura lelaki tua itu sedikit tidak stabil. Sepertinya seranganmu tadi masih berhasil melukainya. Namun, itu masih belum cukup untuk melukainya secara serius. Pak Tua Shenong berbicara dengan ekspresi muram. Xiao Yan, kita harus melarikan diri secepat mungkin. Kalau tidak, jika para ahli dari klan Yao itu dimusnahkan sepenuhnya, kita juga akan kesulitan untuk melarikan diri dari tempat ini. Yao Lao berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya menatap Hun Yan, yang memasang senyuman dingin di wajahnya yang padat. Dia tiba-tiba menghela napas dan berbicara dengan suara yang dalam, Elder Shen Nong, Yao Tian, pinjami saya api surgawi di dalam tubuh Anda. Pak Tua Shen Nong dan Yao Tain terkejut mendengar ini. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bertanya saat ini. Yang pertama berpikiran terbuka. Dia melambaikan tangannya dan tongkat bahan obat di tangannya mendarat di tangan Xiao Yan. Yao Tian ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat memuntahkan sekumpulan api berwarna coklat tua. Nyala api itu secara samar-samar diaglomerasi menjadi bentuk kura-kura. Ini secara alami adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-13 pada peringkat api surgawi, api bumi spiritual penyu. Xiao Yan memegang tongkat dengan satu tangan dan meraih api bumi spiritual penyu dengan tangan lainnya. Tubuhnya yang jernih samar-samar memancarkan kilau misterius. Dalam kondisi ini, baik Ki kecil maupun dia telah menyatu sepenuhnya. Dari sudut pandang tertentu, dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi. Selama pemiliknya tidak melawan, dia akan bisa menggunakan api surgawi yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Namun, kekuatan mereka secara alami akan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang telah dia sempurnakan. Namun pada saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini. Xiao Yan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi. Jika kedua jenis api surgawi ini ditambahkan, teratai api yang terbentuk akan menjadi teratai api yang belum pernah ada sebelumnya yang dibentuk oleh 8 jenis api surgawi. Kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api dengan warna berbeda di tangan Xiao Yan. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan secara samar-samar. Bagaimanapun, kedua jenis api surgawi itu sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Meskipun pemiliknya tidak melawan, naluri mereka masih menimbulkan perlawanan. Selain itu, hal ini terjadi meskipun Xiao Yan telah berubah menjadi memiliki konstitusi api surgawi. Jika orang biasa memegangnya, kemungkinan besar mereka sudah meledak alih-alih bertindak begitu patuh. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari 2 kelompok api esensi. Dia menjentikkan jarinya. Gumpalan api merah muda keluar dari jarinya. Setelah itu, ia membungkus 2 kelompok esensi api surgawi. Segera, nyala api di sekitar 2 kelompok api surgawi menunjukkan sedikit tanda menjadi kaku. Meskipun kedua api surgawi ini tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih ketakutan hingga tidak berani bergerak menghadapi kekuatan pemurnian api teratai iblis yang menakutkan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat 2 kelompok esensi api surgawi menjadi sunyi. Dia meringkuk tangannya dan 6 api sekali lagi terbentuk. Xiao Yan menjentikkan jarinya sementara ke-6 api ini perlahan menyatu. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ditembakkan ke arah mereka. Bang-bang! Nyala api, yang diam-diam dikumpulkan, mengeluarkan suara rendah dan dalam setelah masuknya kedua api surgawi ini. Gelombang demi gelombang energi menakutkan bersiul liar dari dalam. Itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda samar akan meledak. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit suram saat dia merasakan perubahan di dalam nyala api. Meskipun dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi dari I kecil, dia memang agak terlalu asing dengan kedua api surgawi ini. Tentu saja ada kesulitan dalam menggabungkannya. Namun, hal ini tidak membuat Xiao Yan panik. Kekuatan spiritual surgawinya yang sempurna dituangkan ke dalam nyala api seperti air banjir. Segera, sifat liar dan kekerasan di dalamnya menjadi seperti tangki besar berisi air dingin yang ditambahkan ke air mendidih. Suasana segera menjadi sunyi. Kekerasan liar segera menyebar. Api sekali lagi menggumpal di bawah kendali Xiao Yan. Pada saat yang sama, Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan terus melonjak ke dalam api seperti air banjir.
Penambahan dua jenis api surgawi telah meningkatkan kelelahan Douqi Xiaoyan berkali-kali lipat. Kelelahan sebesar itu adalah sesuatu yang bahkan sulit didukung oleh Xiaoyan saat ini. Dengan semakin banyaknya Douqi yang dituangkan ke dalam nyala api, lapisan demi lapisan riak yang tampak nyata mulai terbentuk di dalamnya. Sebagian bentuk teratai samar-samar muncul bersama nyala api. Semacam fluktuasi yang bahkan menakutkan Xiaoyan, diam-diam menyebar darinya. Kekuatan api teratai Buddha marah yang terbentuk dari 8 jenis api surgawi benar-benar dapat digambarkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Hunyan, yang ditahan oleh Raja Utara yang tak kenal takut, juga mendeteksi fluktuasi menakutkan saat menyebar. Ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat dia memandang Xiaoyan dengan serius. Matanya terfokus pada api 8 warna di tangan Xiaoyan. Matanya tanpa sadar bergerak-gerak. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari kekuatan itu. Bocah ini memang sangat aneh. Dia hanyalah Dou Sheng bintang 5, namun dia mampu melancarkan serangan yang begitu menakutkan. Kilatan dingin muncul di mata Hunyan. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Utara. Peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba secara langsung menyebabkan dada Raja Utara sedikit tenggelam. Kalau bukan karena boneka, telapak tangan ini pasti sudah merenggut nyawanya. Meskipun demikian, angin palem yang ganas itu masih menyebabkan Raja Utara terbang mundur sejauh 1000 kaki. Setelah itu, tubuh Hunyan bergerak dan langsung menerkam Xiaoyan. Hentikan dia! Ekspresi Yao berubah saat melihat ini. Dia menjerit dingin dan pilar Douqi ditembakkan. Namun, serangan seperti itu diabaikan sepenuhnya oleh Hunyan. Itu tersebar dengan lambaian lengan bajunya. Telapak tangan racun merah. Pak Tua Shenong memasang ekspresi muram setelah melihat bahwa penghalang itu sia-sia. Tubuhnya bergegas ke depan dan tangannya dengan cepat membengkak. Warnanya juga berubah menjadi merah cerah. Sebuah fenomena yang tidak biasa terpancar secara samar-samar saat ia menghantam Hunyan. Menghadapi Pak Tua Shenong, Hunyan hanya bisa mendengus dingin. Dia membalik dan mengangkat tangannya. Kelima jari itu menjadi hitam hangus. Dia secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin palem merah terang dari Pak Tua Shenong. Tabrakan keduanya mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Segera, ekspresi Pak Tua Shenong memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur dengan menyedihkan. Jelas sekali, dia menderita kerugian besar saat tabrakan ini. Sekelompok udang kecil sebenarnya berani mencoba melarikan diri dari tangan klan Hun saya. Dalam mimpimu. Hunyan tertawa dingin setelah dia mengalahkan Pak Tua Shenong dengan serangan telapak tangannya. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Xiaoyan. Jari-jarinya yang hitam seperti jari-jari dewa kematian saat mereka meraih ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah angin cakar Hunyan. Yang terakhir akan mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Angin tajam dengan mudah merobek pertahanan Douqi di tubuh Xiaoyan. Setelah itu, benda itu mendarat dengan keras di tubuhnya. Buk-buk. Jari-jari hitam itu memotong, membawa darah dan percikan api. Pakaian di depan dada Xiaoyan langsung berubah menjadi debu. Lapisan sisik naga yang kuat menutupi tubuhnya. Namun, 5 luka dalam telah muncul di skala naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika bukan karena perlindungan dari armor kuno naga Phoenix, kemungkinan besar perut Xiaoyan akan terkoyak oleh serangan ini. Wajah Xiaoyan menjadi pucat setelah menderita pukulan berat ini. Angin cakar Hunyan langsung mengirimnya terbang mundur. Namun, senyuman sedingin es melintas di mata Xiaoyan saat dia terbang mundur. Mulutnya sedikit melebar, meledak. Mata Hunyan tiba-tiba menyusut setelah suara lembut itu keluar. Pandangannya terhenti di tempat yang berjarak beberapa sentimeter darinya. Ada teratai api seukuran telapak tangan yang berputar perlahan di sana. Teratai api 8 warna yang cemerlang sedang berputar di tempat itu. Tampaknya sangat indah. Ekspresi Hunyan berubah drastis saat dia melihat ke arah teratai api yang berada di dekatnya. Namun sebelum dia bisa bereaksi, kilau terang telah muncul dari dalam teratai api. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berisi kekuatan pemusnahan meletus. Mereka melesat keluar dari teratai api dengan padat. Siapapun yang terkena teratai api akan segera berubah menjadi abu.
Dari kelihatannya, beruntunglah Xiao Yan meminjam kekuatan Hun Yan dan terbang mundur. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan tertembak oleh pilar cahaya pemusnahan ini. Hun Yan adalah orang pertama yang diserang. Tubuhnya ditembus banyak pilar cahaya. Namun, saat ini tidak berubah menjadi debu. Douqi yang mengerikan terus melonjak dari dalam tubuhnya saat ia mencoba yang terbaik untuk memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Namun, teratai api, yang telah digabungkan dari 8 jenis api surgawi, tidaklah sederhana. Pemusnahan seperti teratai api dipancarkan dari dalam teratai api setelah pilar cahaya ditembakkan. Cahaya terang di langit tampak seperti matahari yang cerah. Cahaya menusuk yang kuat pada dasarnya menutupi seluruh alam Yao. Bang! Kekuatan seperti pemusnahan yang tak terlukiskan menyapu ke segala arah melintasi langit. Pegunungan di bawahnya, yang sudah penuh lubang, telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh pegunungan. Xiao Yan meraih Yao Lao dan yang lainnya. Tubuh mereka terbang mundur saat api teratai pemurnian iblis membentuk penghalang api besar di depan mereka. Baru pada saat itulah kelompok tersebut terhindar dari keterlibatan dalam serangan tersebut. Kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum perlahan memudar. Asap hitam turun dari tengah. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di bawah, menghantam tanah dan membentuk lubang berukuran 10.000 kaki. Mata Xiao Yan memandang ke kejauhan. Samar-samar dia bisa melihat Hun Yan di dalamnya. Yang terakhir terbungkus dalam uap hitam. Namun, auranya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas sekali, setidaknya dia terluka parah. Pak Tua Shenlong di sampingnya menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menyaksikan adegan ini. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar mampu memaksa Dou Sheng bintang 7 hingga sejauh itu. Cepat pergi, ruang di tempat itu telah terkoyak oleh kekuatan sisa. Wajah Xiao Yan pucat. Rasa sakit yang menusuk dari dadanya menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ke arah Pak Tua Shenlong dan Yao Tian sambil berteriak dengan suara cemas. Kondisinya saat ini juga sangat buruk. Kelelahan teratai api 8 warna jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan. Bahkan dirinya saat ini hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia akan menjadi sangat lemah. Orang yang lemah hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam situasi ini dengan bahaya yang mengintai di mana-mana. Baru setelah mendengar kata-kata Xiao Yan barulah semua orang menyadari bahwa riak tengah dari kekuatan pemusnahan sebenarnya telah terkoyak, membentuk garis retakan spasial yang berukuran beberapa puluh kaki. Mereka segera menguatkan perhatian mereka. Sihir. Cepat! Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia secara acak menuangkan cairan obat ke dalam luka di dadanya dan sekali lagi mendesak. Memimpin, dia melebarkan sayap tulang di punggungnya dan bergegas ke celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Hentikan mereka! Tubuh Hun Yan bergoyang saat dia bangkit dari tanah. Ekspresinya ganas saat dia meraung. Tidak disangka bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya telah dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Bang! Semua ahli yang tersisa dari klan Yao sebenarnya mulai melakukan penghancuran diri secara gila-gilaan setelah tampaknya merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiao Yan untuk melarikan diri. Gelombang ledakan benar-benar menghalangi para ahli dari klan Hun yang ingin membebaskan diri untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Hun Jing, yang sedang bertukar pukulan dengan Yao Dan, memasang wajah muram saat melihat pemandangan ini. Tanpa diduga, bocah itu bahkan mampu memaksa kembali Hun Yan. Namun, Yao Dan tampaknya menyadari niatnya saat dia berencana membebaskan dirinya untuk memblokir kelompok tersebut. Senyuman gila dan ganas muncul di wajah Yao Dan. Setelah itu, Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Xiao Yan, terima kasih banyak. Yao Dan menoleh saat Douqi di dalam tubuhnya mencapai batas kekerasan yang tidak terkendali. Dia memandang Xiao Yan, yang telah menangkap Yao Tian, Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Mata merah gila Yao Dan itu menampakkan senyuman yang sepertinya telah terbebas dari beban berat. Setelah itu, ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan teratai api 8 warna dari sebelumnya sekali lagi bergema di alam berlumuran darah ini. Badai pemusnahan yang menakutkan melanda dunia Yao.
Selain sejumlah kecil individu yang sangat kuat, sebagian besar dari mereka yang terkena dampaknya berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan dari penghancuran diri Do Usheng bintang 7 benar-benar dapat memusnahkan dunia. Orang tua gila ini menghadapi badai pemusnahan yang menyebar ke seluruh tempat. Para ahli dari Aula Jiwa, yang awalnya berencana menghentikan kelompok Xiao Yan tidak punya pilihan selain segera mundur. Bahkan seseorang sekuat Hun Jing dan Hun Yan hanya bisa mundur dengan tetap rendah hati saat ini. Badai berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang besar setinggi 100.000 kaki muncul di tanah di bawahnya. Dasar lubang itu benar-benar hitam. Seolah-olah seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Kekuatan destruktif yang menakutkan menyebabkan mata Hun Yan dan yang lainnya sedikit mengecil. Mata Hun Jing dan Hun Yan segera beralih ke arah di mana kelompok Xiao Yan melarikan diri saat badai menyebar. Namun, mereka hanya melihat celah spasial yang perlahan diperbaiki. Xiao Yan dan yang lainnya sudah menghilang. Jelas sekali, mereka telah melarikan diri dari celah spasial. Brengsek! Ekspresi Hun Jing muram saat melihat pemandangan ini. Dia mengeluarkan kutukan lembut dan tiba-tiba meraih tempat di mana Yao Dan telah menghancurkan dirinya sendiri. Segera, sebuah cahaya melayang. Akhirnya, itu berubah menjadi batu giok kuno yang muncul di telapak tangannya. Dari penampilannya, itu mirip dengan giok dewa kuno To Ushen di tangan Xiao Yan. Tampaknya ini adalah batu giok kuno milik klan Yao. Mengapa kamu membiarkan bocah itu melarikan diri? Sosok Hun Husi juga muncul di samping Hun Jing saat dia berbicara dengan ekspresi cekung. Penatua Wan Huo dan yang lainnya telah terbunuh sepenuhnya pada saat ini. Yang pertama tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan di depan Do Usheng bintang 7. Hun Jing memegang batu giok kuno. Dia mengangkat kelopak matanya dan melihat ke arah Hun Yan yang sangat menyedihkan yang sedang menuju. Saat ini, warna hijau dan putih terjalin di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Xiao Yan bahkan setelah menyerang secara pribadi. Bocah ini memang punya kemampuan. Pantas saja dia bisa menyebabkan klan Hun kita menderita kerugian berkali-kali, mata Hun Yan muram. Meski begitu, dia tidak mengelak dari tanggung jawabnya. Kekuatan destruktif yang dilepaskan Xiao Yan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan Do Usheng bintang 7 biasa tidak akan mampu menghasilkannya. Terlebih lagi, dari informasi yang mereka peroleh, Xiao Yan tidak memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Tidak ada yang perlu ditertawakan tentang dia yang menderita kehilangan seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil melarikan diri. Meskipun kami sekarang tidak lagi takut klan Gu mengetahui berita ini, bocah nakal itu memang memiliki giok dewa kuno To Ushi di tangannya. Kami akan dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan jika kami mendapatkannya, kata Hun Huzi. Dia telah diperankan oleh Xiao Yan saat dia sedang memurnikan pil sebelumnya. Sekarang, wajar jika dia tidak ingin melihat yang terakhir lolos. Kita harus menyelesaikan masalah klan Yao terlebih dahulu. Misi kami adalah mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Yao. Adapun kelompok Xiao Yan, bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka untuk melarikan diri? Masih ada Hun Sa dan Hun Tu di luar wilayah klan Yao. Kirimkan berita itu kepada mereka. Minta mereka mengirim salah satu dari mereka untuk membunuh Xiao Yan. Hun Yan berbicara dengan dingin, jika bukan karena mereka berdua perlu membantu Tuan Nihility untuk menstabilkan segel spasial, mustahil bagi bocah nakal itu untuk merobek celah spasial dan melarikan diri. Iya. Hun Jing juga mengangguk. Dia melirik ke alam ini, yang dipenuhi dengan bau busuk. Senyuman kejam tanpa sadar melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang lantang. Dengan kekuatan garis keturunan dari klan Yao ini, itu akan mampu memperpanjang klan Hun kita selama 1000 tahun lagi. Pada saat itu, setelah rencana kita berhasil, kepala klan akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang masuk ke kelas Doudi. Pada saat itu, seluruh benua Douki akan berada di bawah kekuasaan klan Hun kita. Bahkan klan Gu hanya bisa merendahkan diri di kaki kita. Awalnya, hari ini akan datang lebih awal. Pada akhirnya, hal itu dihalangi oleh klan Xiao. Saat itu, serangan kami terhadap klan Xiao telah menyebabkan klan kami menderita kerugian yang cukup serius. Kami baru pulih hingga puncaknya setelah pulih selama bertahun-tahun. Kalau tidak, kita tidak perlu terlalu takut pada klan Gu. Nada suara Hun Husi sangat galak saat dia berkata.
Semuanya layak dilakukan untuk melenyapkan klan Xiao. Klan itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika mereka bergandengan tangan dengan klan Gu di masa depan, sangat mungkin bagi mereka untuk mengancam klan Hun kita. Kita harus menghilangkannya. Terlebih lagi Xiao Xuan, bahkan kepala klan kita di puncaknya pun takut padanya. Kita tidak boleh membiarkan musuh seperti itu tetap ada. Hun Jing berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi ketakutan melintas di matanya ketika dia menyebutkan nama itu. Seolah-olah dia teringat akan pertempuran menyedihkan yang mengguncang bumi saat itu. Hun Yan mengeluarkan pil obat dan menelannya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat pertempuran yang masih ada di bawah. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyuman gelap dan dingin. Mulailah mengumpulkan kekuatan garis keturunan. Dengan garis keturunan ini, kepala klan mungkin bisa naik ke level lain. Pada saat itu, klan Hun kita akan melancarkan serangan habis-habisan. Ruang yang berjarak ratusan kilometer dari pegunungan Shenong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Garis retakan spasial muncul. Segera, banyak sosok yang tampak menyedihkan terus keluar dari sana. Semua orang hanya menghela nafas lega setelah mendarat di gunung. Mereka akhirnya melarikan diri dari penjara di mana mereka harus mati. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao menyeka keringat dinginnya. Mampu melarikan diri dari alam yang disegel oleh klan Hun dianggap sebuah keajaiban. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat luka di dada pria itu. Sihir. Aku baik-baik saja, Xiao Yan mengatupkan giginya. Tangannya mengusap lukanya. Gumpalan api merah muda memasuki lukanya. Segera, asap putih keluar. Jejak uap hitam dipaksa keluar dari lukanya oleh api teratai iblis yang memurnikan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah menyelesaikan ki yang terkikis dalam lukanya. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan memulihkan diri sejenak. Baru kemudian dia menoleh dan melihat ke arah pegunungan yang sangat sepi di belakangnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wilayah di dalam pegunungan ini telah berubah menjadi pertumpahan darah total dengan mayat tergeletak di mana-mana. Selain Xiao Yan, selusin generasi muda klan Yao, yang telah diselamatkan Xiao Yan dari alam Yao, sedang berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi penuh kesedihan. Beberapa wanita di antara mereka tanpa sadar menangis. Karena terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka, mereka tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dan putus asa sebelumnya. Dibandingkan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meski masih ada keputusasaan yang tak ada habisnya di mata mereka, mereka tidak menampilkannya di wajah mereka. Keduanya telah menjadi sangat dewasa setelah mengalami perubahan besar ini. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas budi baik Anda ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membalasmu dengan nyawa kami. Yao Tian berbalik, menangkupkan tangannya erat-erat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Di sampingnya, Yao Ling juga menatap Xiao Yan dan membungkuk sedikit. Kalian semua harus terus hidup. Tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena para tetua dari klan Yao telah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung, tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao Yan melambaikan tangannya. Hatinya juga merasa kasihan terhadap kemalangan yang menimpa kelompok Yao Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, Yao Tian bukan lagi bintang paling cemerlang di klan Yao. Yang terakhir akan menjadi seperti dia dan perlu mengandalkan kekuatannya sendiri. Apakah Yao Tian dapat menghidupkan kembali klannya akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Lao menghela nafas dan bertanya. Klan Hun terlalu brutal. Ada banyak pemimpin dan tetua dari berbagai sekte di dataran tengah yang telah dibunuh oleh mereka kali ini. Jika berita ini tersebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh bersama semua orang. Namun, faksi-faksi ini seperti semut dari sudut pandang klan Hun dan mereka akan kesulitan menarik perhatiannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia berkata, kita harus pergi ke klan Gu. Saat ini, satu-satunya yang mampu bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan berdiam diri dan menonton setelah hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, hanya dengan menggabungkan dengan klan Yan dan Lei barulah klan Hun dapat ditahan. Jika tidak, klan kuno lainnya juga akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana besar ini.
Dari cara klan Hun mampu dengan mudah melenyapkan klan Yao, bahkan klan Yan dan Lei kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama. Tentu saja, aliansi Istana Langit kemungkinan besar akan mengalami nasib yang lebih menyedihkan. Dari segi fondasi, aliansi ini masih memiliki beberapa kesenjangan jika dibandingkan dengan klan kuno ini. Xiao Yan tidak pernah percaya bahwa klan Hun akan melepaskan aliansi Istana Langit. Oleh karena itu, ia harus memikirkan solusinya secepatnya. Jika tidak, ketika klan Hun menyerang aliansi, hasilnya tidak akan lebih baik dari pemandangan hari ini. Guru, pertama-tama Anda harus kembali ke aliansi dan membuat pengaturan. Naikkan level pertahanan ke level tertinggi. Mereka yang perlu dipindahkan harus dilakukan secara diam-diam. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Yao Lao ragu-ragu mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan dengan mengikuti yang terakhir. Sebaliknya, ia hanya akan menjadi beban. Pegunungan Shenong tidak lagi aman. Saya akan menemani Anda ke aliansi Istana Langit. Saya mendengar bahwa iblis tua dari Pil Tower juga ada di sana. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihatnya. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Pak Tua Shenong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Klan Hun juga mengincarnya. Jika dia terus sendirian, dia akan sangat sial jika klan Hun mengetahui jejaknya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia langsung bersukacita. Pak Tua Shenong ini bukan hanya Dou Sheng bintang 6 tetapi keterampilan alkemisnya adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Jika dia bisa bertahan di aliansi, kekuatan aliansi akan melonjak pesat. Xiao Yan tentu saja senang melihat situasi seperti itu. Yao Tian, kamu dan adikmu harus pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar para tetua dari klan Gu percaya. Orang-orang yang tersisa harus menuju ke aliansi Istana Langit terlebih dahulu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan memandang ke arah Yao Tian dan Yao Ling dan bertanya. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Xiao Yan. Yao Tian dan Yao Ling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Meskipun Xiao Yan belum terlalu tua, mereka dengan jelas memahami di dalam hati bahwa memang ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan Xiao Yan. Kalau begitu, ayo berangkat. Xiao Yan menghela nafas pelan. Cedera internalnya telah pulih secara signifikan dalam waktu singkat ini. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke sebuah gunung di jarak yang cukup dekat. Ada sosok yang membawa pedang hantu besar berwarna merah tua di bahunya bersandar pada pohon besar. Mata merah buas itu tampak seperti lautan berdarah. Apa aku sudah ketahuan? Senyuman ganas muncul di wajah sosok itu setelah dia mendeteksi tatapan Xiao Yan. Aura jahat tiba-tiba melonjak. Seseorang dari klan Hun. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Lao dan yang lainnya menoleh. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Tidak disangka ternyata ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Shenong ini. Itu adalah Hun Sha, salah satu dari 4 orang suci iblis. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan. Pak Tua Shenong cukup akrab dengan orang-orang dari klan Hun ini. Oleh karena itu, ekspresinya sedikit berubah setelah melihat aura jahat yang mengerikan. Dia menghela nafas pelan, klan Hun ini benar-benar mengirimkan semua ahlinya untuk menghancurkan klan Yao. Tanpa diduga, memang ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang dipasang oleh Tuan Nihility. Sosok di kejauhan menginjak udara kosong. Dalam sekejap, dia muncul di langit di atas mereka. Dia menatap kelompok Xiao Yan dan memfokuskan matanya pada Xiao Yan. Mulutnya tanpa sadar terbuka membentuk senyuman. Gigi putih lebat itu mengandung aura jahat yang keras sehingga membuat mereka tampak seperti binatang buas. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Saya telah mendengar bahwa orang tua Hun Yan menderita kerugian di tangan Anda. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya, klan Hun saya telah membunuh klan Xiao dengan tegas. Jika tidak, dunia ini akan dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok manusia berpakaian hitam ini. Meskipun pria itu memiliki senyum tebal di wajahnya, sepasang matanya dipenuhi dengan aura jahat yang acuh tak acuh. Jelas sekali, orang ini bukanlah orang yang berhati lembut. Apa yang harus kita lakukan?
Yao Lao bertanya dengan suara lembut. Tak disangka mereka bertemu serigala setelah kabur dari sarang harimau. Orang ini jelas bukan orang biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi orang ini jika mereka bertarung. Teratai api 8 warna milik Xiao Yan mungkin menakutkan tetapi tidak dapat digunakan terus-menerus. Terlebih lagi, dari situasi ketika dia menggunakannya sebelumnya, bahkan teratai api 8 warna akan kesulitan membunuh ahli tingkat ini. Jika dia berhasil melarikan diri, kelompok mereka akan kesulitan melawannya. Guru, kamu harus pergi dulu. Saya akan memblokirnya untuk sementara waktu. Xiao Yan menghela napas perlahan dan berkata. Apa? Ekspresi Yao Lao langsung berubah. Bagaimana mungkin Xiao Yan sendiri bisa menandingi orang ini? Tenang, aku punya rencanaku sendiri. Kalian semua harus cepat pergi. Setelah itu, sembunyikan aura Anda. Aku akan bergegas ke klan Gu setelah menahannya untuk sementara waktu. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia segera mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di dalamnya. Ada pil obat seukuran mata naga yang mengambang di dalamnya. Energi mengejutkan berkumpul seperti kristal di dalam botol sementara aroma yang tidak biasa menyebar. Pil misterius tingkat 9. Yao Lao hanya menghela nafas lega setelah melihat pil obat itu. Namun, matanya masih mengandung kekhawatiran. Energi dari pil misterius tingkat 9 sangat menakutkan. Dibutuhkan banyak pil obat tambahan untuk membantu dalam penyempurnaan setelah seseorang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Terlebih lagi, dia pasti harus bertarung dengan Hun Sa setelah menelan pilnya. Ini berarti dia tidak akan memiliki perhatian untuk menyempurnakan kekuatan obatnya. Dalam hal ini, hal itu dapat menyebabkan tubuhnya mengalami kerusakan yang relatif parah. Meskipun hatinya khawatir, Yao Lao juga memahami situasi saat ini. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika melarikan diri. Namun, jika mereka tetap tertinggal, hal itu tidak hanya akan mengganggu Xiao Yan tetapi mereka mungkin benar-benar disingkirkan oleh orang ini. Kamu harus hati-hati. Hancurkan giok ini jika Anda berhasil melarikan diri. Saya akan bisa merasakannya. Yao Lao akhirnya memasukkan sepotong batu giok ke dalam hati Xiao Yan sementara hatinya berjuang sejenak. Setelah itu, dia berteriak pelan dan memimpin untuk maju ke depan. Pak Tua Shenong di belakang ragu-ragu sejenak sebelum meraih pemuda dari klan Yao dan segera mengikutinya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Hun Sa mengerutkan kening setelah melihat Yao Lao dan yang lainnya benar-benar melarikan diri. Pedang hantu yang terbentuk dari darah di tangannya diayunkan ke bawah. Cahaya pedang darah setinggi 10.000 kaki melesat ke langit dan dengan tajam menusuk ke arah kelompok Yao Lao. Dentang! Cahaya pedang itu terbang dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sosok hitam muncul di depannya saat jaraknya masih 1.000 kaki dari kelompok Yao Lao. Kedua lengan sosok itu disilangkan dan dengan paksa menerima cahaya pedang tajam itu. Bang! Meskipun mereka telah menerima cahaya pedang, kekuatan menakutkan itu secara langsung mendorong sosok itu ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung berguncang dan runtuh. Batu-batu besar berguling dan terdengar suara gemuruh yang keras. Kecepatan kelompok Yao Lao sekali lagi melonjak setelah serangan Hun Sa diblokir. Dalam beberapa kilatan, mereka bergegas keluar dari pegunungan dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang-orang yang tidak berguna. Tidak apa-apa kalau mereka bisa melarikan diri. Menangkap saja sudah cukup, alis Hun Sa terangkat setelah dia melihat kelompok Yao Lao berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak mau repot-repot mengejar. Dia menoleh dan matanya tiba-tiba berhenti pada pil misterius tingkat 9 di tangan Xiao Yan. Keserakahan muncul di mata itu. Xiao Yan, serahkan pil obat itu dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Apa yang kamu katakan? Kalau tidak, aku akan mengambil jiwamu dan membakarnya selama ratusan tahun. Saya tidak berpikir Anda ingin mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Xiao Yan hanya tersenyum dingin menghadapi kata-kata Hun Sa. Dia meremas tangannya dan botol giok itu pecah. Pil obat di dalamnya segera berubah menjadi seberkas cahaya. Namun sebelum ia bisa melarikan diri, Xiao Yan menangkapnya dengan sangat refleks dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Bang! Setelah pil obat memasuki tubuhnya, pakaian di tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi abu. Sisik naga yang padat muncul di kulitnya.
Gelombang demi gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Pada akhirnya, energinya benar-benar diaglomerasi menjadi pelindung di tubuh Xiao Yan. Energi yang sangat kuat. Di bawah energi yang besar dan kuat, tubuh Xiao Yan mulai bergetar terus-menerus. Bagian dalam tubuhnya terasa seperti baru saja menelan banyak naga besar. Benar-benar berantakan. Erosi liar menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Di bawah kekerasan yang tak terkendali dari energi ini, bahkan jiwa negara surgawi Xiao Yan yang sempurna pun telah direndahkan. Mengaum. Energi tak berujung mengalir melalui bagian dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi suara gemuruh yang menggema di seluruh area. Gunung-gunung di sekitarnya sekali lagi runtuh karena suara gemuruh yang dahsyat. Yao Tian dan Yao Ling juga buru-buru mundur. Hei, menarik. Menelan pil misterius tingkat 9 memerlukan banyak hal lain untuk membantu penyempurnaannya. Tindakanmu ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Hunsa mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Saya telah memberi Anda jalan untuk diambil tetapi Anda menolaknya. Jangan salahkan saya karena kejam. Hunsa tiba-tiba melangkah maju saat kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera muncul di depan Xiao Yan. Bilah besar berwarna darah di tangannya mengeluarkan suara, "Swoos," saat pedang itu merobek udara dan menebas leher Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan energi yang besar diaglomerasi menjadi penguasa yang sangat besar. Karena dia tidak bisa mengelak, dia akan langsung bentrok dengan Hunsa. Boom! Angin yang sangat tajam menyebar saat pedang dan penggaris bertabrakan. Gunung tempat mereka berdua berdiri telah terbelah menjadi dua. Itu runtuh dengan keras sementara seluruh pegunungan bergetar. Sosok Xiao Yan langsung dipaksa mundur ribuan kaki. Rasa manis muncul di tenggorokannya. Namun, kedua matanya sangat bersemangat. Bentrokan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak energi, sangat menghilangkan perasaan akan meledak di dalam tubuhnya. Lagi. Xiao Yan tidak takut pada Hunsa karena kekuatan obat terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia bergerak dan memimpin untuk tampil di depan Hunsa. Penguasa berat di tangannya tidak mengandung keterampilan apapun. Ia secara langsung menggunakan metode paling brutal untuk meretas dengan kejam berkali-kali. Energi yang sangat besar dan perkasa pada dasarnya telah diaglomerasi menjadi cahaya penguasa setinggi 10.000 kaki. Gunung-gunung terbelah kemanapun ia melewatinya. Boom, boom. Ekspresi Hunsa sedikit jelek saat dia menghadapi Xiao Yan, yang doukinya meledak dengan hebat setelah menelan pil misterius tingkat 9. Bilah darah di tangannya menari-nari, membentuk banyak bayangan dan menerima serangan berat seperti penguasa. Namun, tubuhnya akan turun ribuan kaki setiap kali penguasa berat itu jatuh. Hal ini menyebabkan matanya menjadi sedikit suram. Tidak disangka Xiao Yan ternyata begitu bersemangat bahkan setelah mengalami pertempuran besar di alam Yao. Aku hanya akan melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Pil misterius tingkat 9 mungkin kuat tetapi Anda tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Energinya akan merusak tubuh Anda sepenuhnya. Pada saat itu, saya akan melihat bagaimana Anda akan terus berjuang. Meskipun Hunsa dirugikan oleh serangan Xiao Yan yang tampaknya gila, Hunsa luar biasa tenang. Dia tertawa dingin sambil melakukan pembelaan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa dinginnya. Kegembiraan di matanya semakin meningkat saat penggaris berat di tangannya jatuh dengan cara yang gila. Serangannya menjadi semakin berat. Seluruh pegunungan Shenong telah hancur berantakan saat ini. Dentang! Pukulan kuat seperti gunung lainnya jatuh dan lengan Hunsa menjadi sedikit mati rasa. Tubuhnya jatuh ke belakang sejauh 10.000 kaki. Banyak gunung yang hancur menjadi debu di sepanjang jalan. Ekspresinya juga menjadi lebih jelek. Haha, sungguh menyenangkan. Ayo bertarung lagi di lain hari. Kegembiraan besar di mata Xiao Yan tiba-tiba lenyap saat dia mengirim Hunsa terbang dengan serangan penggaris. Dia tertawa ke arah langit. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak saat ia segera berbalik dan terbang menuju arah lain. Di arah itu, sosok hitam menangkap Yao Tian dan Yao Ling saat terbang ke Cakrawala. Itu adalah Raja Utara, yang diperintahkan Xiao Yan untuk diam-diam membawa keduanya pergi sementara Xiao Yan menahan Hunsa. Bang!
Hunsa menginjakkan kakinya ke gunung. Segera, itu tertutup retakan. Akhirnya, gunung itu hancur berkeping-keping dan tubuhnya menjadi stabil. Wajahnya gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan melarikan diri ke kejauhan. Raungan rendah meletus, "Xiao Yan, kemanapun kamu melarikan diri, aku akan menangkapmu, memotong dagingmu dan mengambil jiwamu." Hunsa tergerak saat kata-kata kejam itu terdengar. Dia berubah menjadi cahaya berdarah saat dia berlari maju dengan kecepatan tinggi. Dari kelihatannya, dia jelas tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri.